Ya, yang lalu sempat saya pernah sampaikan firman Tuhan, semua orang yang masih melakukan kejahatan, bapaknya adalah iblis. Hari ini Tuhan bilang, semua yang gosip, yang suka berusaha sebarkan berita atau fitnah kiri kanan, mereka adalah jemaat iblis. Ya, Justin Martin katanya, namanya Justin Martin, seorang yang mempertahankan ajaran Kristen yang sesungguhnya, dan karena mempertahankan ajaran itu dia harus mati syahid. Karena namanya martir di belakang, akhirnya sampai hari ini orang yang mati oleh karena nama Yesus, mereka yang beritakan Injil lalu dibunuh, disebut martir Kristus. Ya, jadi itu diambil dari seorang apologet, orang yang mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, membela kebenaran Injil, ya, tidak campur aduk dan segala macam ajaran-ajaran dari luar yang masuk ke dalam firman Tuhan, tetapi tetap mempertahankan Injil dan kebenaran dan kekuatannya. Ya, itu adalah martir. Jadi orang-orang pada zaman itu mengalami kesulitan yang cukup dan luar biasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lihat bahwa firman Tuhan juga katakan mereka miskin. Nikodemus membagi semua harta benda mereka. Kita bisa lihat di dalam firman Tuhan bahwa ketika mereka mengalami situasi yang sulit, mereka tetap bersandar kepada Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan mengirim orang-orang yang tepat untuk menolong mereka dalam situasi-situasi yang sulit. Bahkan sampai mati pun mereka tetap memegang janji Tuhan. Yang kedua, kita melihat bahwa di dalam ayatnya yang ke-10 firman Tuhan 9 bagian yang kecil, di sana dikatakan bahwa namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Kenapa dikatakan jemaat iblis? Karena situasi tadi bahwa ada orang-orang Yahudi yang percaya akan hukum Taurat, mereka ada di dalam sinagog, mereka selalu ada di tempat ibadah, belajar, mengamalkan dan taat melakukannya, tetapi mereka menyebarkan isu karena mungkin mereka terlibat di dalam perdagangan-perdagangan yang tidak diinginkan, lalu mereka berusaha untuk menjepit pengajar-pengajar atau rasul-rasul dalam pemberitaan Injil mereka. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita belajar kenapa Tuhan bilang itu jemaat iblis. Ya, karena orang Yahudi dianggap bahwa mereka percaya kepada 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan lewat Musa. Mereka tahu 10 janji firman, 10 hukum yang ada di situ. Lalu mereka tidak melakukannya. Yang mereka memfitnah, mereka berusaha gosip, mereka mengadu domba sehingga kebenaran situasi tambah menjadi sulit. Ya, itu sebabnya pada pagi hari ini kita belajar. Semua anggota jemaat siapapun, sebagai orang yang percaya, kita hari ini ada Alkitab di tangan kita. Kita percaya kepada Kristus, tetapi ada sifat-sifat kita yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, kebiasaan untuk gosip, untuk menceritakan teman, kebiasaan untuk sebarkan isu-isu yang menghancurkan pelayanan. Firman Tuhan mereka katakan tadi di ayat 9 tadi, mereka adalah jemaat iblis. Ini Tuhan yang bilang. Jadi kalau hari ini kita masih tetap dalam kelompok penggosip, tetapi hari ini kita di gereja, kita sebagai BPJ, kita sebagai pengurus unsur, sebagai anggota jemaat yang setia, tetapi masih melakukan gosip setiap hari dengan aktif, kita adalah jemaat iblis. Tuhan yang bilang. Karena apa? Gosip itu akan menghancurkan persekutuan. Kita mungkin tidak menghadapi pedang. Kita tidak mungkin menghadapi situasi yang ada tekanan khusus. Tetapi kehancuran jemaat mula-mula ini dimulai dari orang-orang yang percaya kepada Allah kita, kepada Allah dan janji, tetapi tidak menjaga itu dengan baik. Hari ini apa yang Tuhan berikan kepada jemaat di Smyrna itu juga kepada kita hari ini. Kalau kita masih terlibat di dalam gosip, menceritakan orang, merendahkan teman, itu tanda-tanda bahwa kita sedang dipakai untuk menghancurkan persekutuan yang Tuhan kerjakan hari ini di tengah kita. Kalau keadaan itu masih ada, masing-masing kita angkat hati kepada Tuhan. Jangan sampai
jemaat iblis. Karena menghancurkan pelayanan yang Tuhan berikan dengan cara yang tidak seharusnya kita lakukan. Ya, jemaat yang dibilang yang orang Yahudi ini, mereka percaya kepada Tuhan. Mereka melakukan hukum Taurat dengan setia, tetapi mereka penyebab kehancuran rasul-rasul sampai dibunuh. Ya. Jadi kalau di antara kita hari ini ada yang masih mempunyai kebiasaan menjelekkan teman, menjelekkan keluarga ini, menceritakan kekurangan orang, menceritakan kekurangan teman, dan tobat. Kenapa? Jangan sampai kita adalah kelompok jemaat iblis. Jadi pilihan itu kembali kepada kita. Mau ada di jemaat Tuhan atau jemaat iblis. Ingat, orang-orang yang mulai menyebarkan isu, mulai menggosip kiri kanan, cerita satu dengan yang lain, ini ada di dalam kelompok orang-orang yang sedang dipakai oleh setan untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Mari kita satu hati berdoa supaya apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, kepercayaan untuk melayani, mari kita kerja. Kita tidak mengalami situasi yang sulit. Kepercayaan untuk melayani Tuhan hari, mari kita kerja dengan sungguh-sungguh. Kita tidak dapat tekanan, kita tidak dikejar, ditembak hari Minggu, kita tidak usir dari gereja. Kita masih dalam situasi yang aman. Pergunakan kesempatan itu melayani Tuhan. Kenapa? Waktu kita mati, ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan bagi mereka yang setia melayani Tuhan. Rasul-rasul waktu dalam keadaan yang sulit, sampai mati sekalipun mereka tahu ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi mereka, yaitu mahkota kehidupan. Kita lihat ayat yang ke-10, Bapak Ibu. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam perhitungan mungkin kalender atau tahun Romawi itu, 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Jadi 10 hari itu 10 tahun. Ya, 10 hari itu 10 tahun. Jadi firman Tuhan bilang 10 hari dalam penderitaan, 10 tahun penganiayaan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak yang dirajam, dilempar dengan batu, dibunuh, dipancung kepala, bahkan sampai dibakar hidup-hidup, 10 tahun dialami. Ya, mereka mengalami itu selama 10 tahun. Penderitaan yang luar biasa beratnya. Tetapi saya mau bilang kepada kita sekalian, kalau pada saat itu iman dan kepercayaan dan jemaat Smyrna itu bisa dipertahankan karena ada janji Tuhan. Ketika mereka mati dalam semua tantangan, masalah dan persoalan yang mereka hadapi dalam situasi sulit, mahkota kehidupan Tuhan sediakan. Hari ini bagi kita dalam situasi apapun, jangan kita cepat ambil keputusan yang salah. Mari kita berdoa dan minta petunjuk daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah memberikan jaminan, memberikan janjinya kepada kita. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita percaya, merenungkan firman Tuhan dengan baik, sehingga jalan hidup kita diarahkan. Dalam penderitaan kita hadapi, usia hidup kita firman Tuhan bilang hanya 70 tahun. Lalu kalau 70 tahun kita alami sedikit, biar sudah, kita hanya minta Tuhan anugerahkan kekuatan. Kenapa? Karena ada kehidupan yang kekal yang akan kita dapat selama-lamanya. Waktu Tuhan datang, kita mengalami kebangkitan yang kedua. Setiap orang yang mati di dalam Tuhan, yang karena Kristus dia walaupun menderita, tetap pertahankan iman di hadapan Tuhan, tidak terpengaruh dengan situasi apapun, orang-orang itu akan menerima mahkota kehidupan. Ketika Tuhan datang, semua yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan pada kali yang kedua. Walaupun mereka sudah mati ratusan tahun, mereka akan bangkit. Hari ini kita akan melihat Yohanes seperti apa, perawakannya seperti apa. Kita baru bisa melihat Stefanus yang dirajam dengan batu, bahkan orang-orang pada zaman itu, saat itu yang telah mengalami penyiksaan, penganiayaan yang luar biasa. Mereka akan mati dibangkitkan untuk menerima mahkota kehidupan. Apakah kita semua yang hari ini ada kebebasan yang Tuhan berikan bagi kita? Tidak ada penganiayaan yang kita tidak dikejar, kita tidak dipukul, lalu kita tidak mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Saya pikir kita keliru besar. Mari kita datang kepada Tuhan dan bersyukur, melayani Tuhan dengan waktu yang Tuhan berikan. Jangan anggap enteng. Mari kita bangkit dan berdoa di atas tanah kami. Untuk pemulihan ini kita harus berdoa dan datang kepada Tuhan. Untuk pemulihan negeri kami ini kita datang kepada Tuhan.
apapun situasi, apapun yang terjadi, Tuhan bilang di dalam ayatnya ke-8, aku tahu. Ya, aku adalah awal dan akhir. Ayat 9 dia bilang, aku tahu. Tuhan sedang melihat setiap air mata kita. Tuhan sedang melihat penderitaan kita. Tuhan sedang melihat semua pengorbanan yang kita lakukan. Tuhan tahu kerinduan hati kita hari ini. Dia bilang, aku tahu. Dari awal sampai akhir, dia tahu. Apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi, Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu, dan keputusan apapun yang terjadi, semua kita kembalikan kepada Tuhan. Situasi sulit, pertahankan iman dan percaya kita. Jangan kita cepat jadi Yudas. Kita tidak akan dapat apa-apa. Neraka menjadi bagian kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita belajar dari jemaat Smyrna. Smyrna ini, seperti awal saya katakan bahwa itu adalah kemenyaan, mur. Mur itu harus dipecahkan. Buah itu harus dipecahkan. Baru keluar dia punya aroma wewangian untuk ada di sekitar lingkungan di mana mur itu dipecahkan. Kalau kita tidak mendapat penindasan, kita tidak mendapat tantangan, bagaimana iman percaya kita bisa murni keluar dan berdampak berbau harum dan dapat dilihat oleh orang. Kalau dalam situasi dan kondisi keadaan yang kita alami hari ini, begitu kita disesat atau kita difitnah sedikit, kita sudah bangkit untuk berperang, maka kehidupan tidak bisa menjadi bagian kita. Kenapa? Karena kita tidak pertahankan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Kita mau bangkit untuk melawan dengan kekuatan kita. Kita mau bangkit untuk melawan dengan semua cara kita. Kita tidak akan menerima mahkota kehidupan itu. Karena kita gagal pertahankan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sampai demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jemaat Smyrna adalah salah satu jemaat pada zaman itu sebagai kota perdagangan. Ya, sebagai kota perdagangan, dia masyarakat di situ adalah orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena kata Smyrna, asal kata dari jemaat Smyrna atau kota Smyrna ini itu diambil dari kata mir atau mur yang artinya mur. Ya, mur itu harum. Ya, jadi mereka banyak mengambil ada banyak mur di situ yang mereka pakai untuk perdagangan. Dan orang-orang di situ adalah latar belakang orang-orang yang dibilang orang Yahudi juga yang percaya akan hukum Taurat. Mereka melakukan dengan setia, tetapi ada juga yang kafir, menyembah kepada berhala-berhala. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jemaat Smyrna ini karena begitu kaya dengan daerah perdagangan. Kalau dibilang kota perdagangan berarti kota yang dimana orang-orang datang untuk berdagang di situ, ya, untuk berdagang di situ. Nah, ada agama asli atau penyembahan mereka kepada berhala, dan orang-orang di situ pandai memahat. Saya pikir model seperti orang kita di Papua New Asmat, ya, punya ukiran yang sangat terkenal, dan mereka mengukir dewa-dewa mereka, dan itu dipakai untuk penyembahan kepada dewa-dewa. Jadi dijual dengan harga yang mahal karena banyak penyembah-penyembah di situ. Nah, lalu satu orang yang pada masa pemerintahan Kaisar Konstantin, dia menghadapi satu masalah, yaitu dalam situasi perang. Nah, dalam suatu situasi perang itu dia coba untuk minta tanda kemenangan dari Tuhan. Kalian bisa kasih tunjuk gambarnya, ya. Nah, ini Raja Konstantin Agung. Orang Katolik memperingati setiap tanggal 1 Juni setiap tahunnya menghormati orang atau Kaisar Konstantin ini, ya. Kenapa? Karena waktu dia mau maju berperang, dia minta tanda. Saya tidak tahu tanda itu apakah dari dewa, tanda itu dari siapa, pokoknya itu dia minta tanda. Satu tanda untuk dia bagaimana bisa berperang.
Lalu satu waktu dia keluar dan dia temukan tanda itu di langit. Ya, kalian bisa tunjukkan. Dia temukan tanda itu di langit. Dan itu tanda salib. Nah, karena tanda salib ini Kaisar Konstantin dia tidak percaya, dia bukan Kristen. Lalu karena dia lihat tanda salib di awan, lalu dia dengan sendirinya masuk Kristen. Yang dia percaya bahwa tanda ini memberikan dia kemenangan, dan memang benar. Ketika dia maju berperang pada saat itu dia mendapat kemenangan. Setelah itu dia menjadi Kristen. Jadi dia jadi Kristen itu bukan karena dia baca Alkitab. Dia jadi Kristen bukan karena dia dilayani oleh rasul-rasul pada mula-mula, Petrus dan semua yang lain. Ya, dia jadi Kristen bukan karena ada kesaksian pribadi, tetapi dia masuk Kristen atas keputusan pribadinya sebagai kaisar pada saat itu karena melihat tanda di langit atau di awan. Ya, ketika dia berperang dan dia masuk, ketika dia berperang mendapat kemenangan, dia menjadi Kristen. Nah, Kaisar Konstantin ini dia orang yang tadinya bukan percaya kepada Tuhan. Dia penyembah berhala. Waktu dia masuk menjadi Kristen, dia juga bawa kepercayaan yang lama dan mencampur baur di dalam kepercayaan Kristen. Ya, campur baur di dalam kepercayaan Kristen. Sehingga ada banyak pengajaran Kristen yang cacat pada saat itu. Ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia hanya percaya bahwa dia menjadi Kristen, tetapi ajaran sesungguhnya itu jauh dari yang sesungguhnya. Ya, jauh dari yang sesungguhnya. Lalu datanglah Petrus, ya murid-murid Tuhan Yesus, Yakobus dan Andreas dan lain sebagainya. Mereka datang waktu menerima pencurahan Roh Kudus, dan mereka mulai bersaksi dari satu pulau, dari satu kota ke kota yang lain, dan tibalah mereka di Smyrna ini. Waktu mereka melayani di situ, ada pengajaran yang begitu bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu mereka mengajar firman Tuhan, mereka bersaksi dari apa yang mereka lihat, yang mereka alami tentang siapa Yesus itu yang mati, ya, dan bangkit dari antara orang mati, sudah hidup dan naik ke surga. Jadi waktu mereka bersaksi di situ, ada banyak orang yang bertobat mendengarkan kesaksian mereka. Ya, jadi ada banyak orang yang mendengarkan kesaksian mereka. Ketika banyak orang mendengarkan kesaksian mereka, ada yang tukang pahat, ukir-ukir tadi, bikin patung-patung yang dijual dengan harga yang mahal itu, mereka tidak kerja lagi buat patung-patung itu. Kenapa? Karena mereka sudah bertobat, sudah ikut pengajaran dari rasul-rasul dan jemaat yang mula-mula. Kemudian waktu mereka mulai melayani itu, mereka berkorban. Mereka bukan orang-orang yang kaya. Kita ingat bahwa Rasul Petrus waktu dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanan, mereka adalah nelayan-nelayan yang secara status sosial mereka adalah orang-orang yang miskin. Dan dalam pelayanan mereka itu, mereka melayani dan ada banyak orang yang bertobat. Nah, salah satu yang mendukung pelayanan pada saat itu adalah Nikodemus. Yang dalam percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus itu, Tuhan bilang, jualah semua harta bendamu, lalu ikutlah saya. Dia bilang, semua barang saya sudah lakukan. Tuhan bilang, jual kau punya harta. Berarti Nikodemus ini orang kaya. Dan Nikodemus mendukung mereka. Lalu banyak ejekan dalam teman-temannya. Nikodemus, kenapa kau setengah mati jual kau punya harta benda, kerja keras, kumpul segala macam. Lalu kenapa kau berkorban untuk orang-orang itu? Tapi dia telah percaya kepada Yesus dan dia melakukan itu. Akhirnya melihat jemaat itu terus berkembang. Banyak orang-orang kaya yang tadinya beli patung-patung pahatan yang menjadi dewa-dewi sembahan mereka tidak lagi beli. Karena mereka tidak beli, banyak orang tidak punya pendapatan. Akhirnya terjadilah pergesekan di situ. Ya, ada banyak pengajaran yang sudah salah. Sementara ada juga kelompok-kelompok yang masuk untuk bagaimana menghalangi setiap anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus di dalam pemberitaan Injil di kota Smyrna. Jadi situasi ini terjadi, dan karena pengajaran tadi saya bilang bahwa Konstantin itu dia bukan Kristen, dia menjadi Kristen karena melihat tanda salib di langit. Jadi hari ini orang Katolik barangkali mereka bikin
tanda salib setiap kali mereka berdoa apapun itu berpatokan kepada Konstantin ini. Ya, Konstantin tadi karena melihat salib di langit, mereka gunakan itu. Sehingga setiap tanggal 1 bulan Juni mereka ada ibadah khusus untuk memperingati apa yang dilakukan oleh Konstantin. Ya, tanggal 1 oleh Santo Justinus. Oke, ya, dia dianggap sebagai orang kudus karena menerima dari Tuhan, macam menerima tanda seperti itu, ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, lalu dalam pergesekan pengajaran yang salah, lalu berita Injil yang benar disampaikan oleh rasul-rasul, pengikut rasul-rasul menjadi banyak karena tadinya di situ orang yang makmur, yang sejahtera, kaya, dan itu kota pergedangan yang besar. Lalu banyak orang menjual harta benda, lalu mereka mengikuti rasul-rasul dalam pengajaran. Lalu terjadi pergesekan yang sangat besar di dalam masyarakat itu. Ya, lalu ada dekret yang dikeluarkan oleh kaisar bahwa semua orang Kristen yang harus dibunuh, gereja-gereja itu ditutup atau rumah-rumah Tuhan ditutup, semua pengikut itu harus mendapat penganiayaan yang besar. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sehingga mereka mendapat kesusahan. Jadi kalau di dalam ayat 9, mari kita baca kembali, ya. Ayat 9 firman Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kata kesusahan, Tuhan bilang aku tahu. Kesusahan yang dialami tentang apa? Tentang penganiayaan. Ya, jadi kesusahan yang dialami oleh jemaat di Smyrna pada saat itu adalah tentang penderitaan penganiayaan. Ya, penderitaan penganiayaan yang besar. Rasul Stefanus dilempar dengan batu sampai mati. Itu pada situasi ini jemaat mula-mula. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Stefanus menghujat Tuhan? Tidak. Dia berdoa dan minta pengampunan kepada orang yang merajam dia dengan batu sampai mati. Nah, Yohanes digoreng hidup di kuali besar. Ya, manusia masih dalam penggorengan. Itu jenis penghukuman di kerajaan Romawi pada saat itu. Yohanes digoreng, tapi dia tidak mati. Kenapa? Ada tujuan Tuhan di situ untuk menulis Alkitab ini dan mengalami semua situasi sulit itu, dan akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Banyak pengikut pertama, mereka dibuang ke dalam Kolose, satu tempat di mana ada singa yang kelaparan dan jahat di situ. Ya, singa itu pasti jahat. Apalagi kalau dia lapar, itu jahatnya minta ampun, ya. Jadi mereka dibuang ke situ, tetapi dalam keadaan seperti itu mereka tetap berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan. Mereka tetap memuji Tuhan. Jadi dalam tantangan yang dihadapi oleh seluruh jemaat yang ada pada saat itu, Tuhan bilang di dalam ayat 19 tadi, ayat 9 tadi, ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya Jadi kaya yang dimaksudkan di sini bukan kaya di dalam materialistik atau keuangan secara finansial, tetapi kaya mereka di dalam iman. Karena waktu mereka mendapat tantangan, mereka mendapat siksaan yang begitu berat, tetapi mereka tetap teguh di dalam kepercayaan kepada Yesus. Ya, mereka tetap percaya kepada Yesus sampai mati pun mereka tetap percaya kepada Tuhan. Ya, jadi ini situasi yang dialami oleh jemaat di Smyrna yang luar biasa. Begitu berat mereka hadapi situasi sulit ini, tapi kepercayaan mereka kepada Tuhan itu tidak pudar. Mereka dibilang miskin tetapi kaya karena harta benda mereka jual. Jemaat mula-mula itu menjual semua dan mereka makan bersama dan mendukung pelayanan. Akhirnya semua harta dari orang-orang kaya yang mengikuti krisis itu semua habis terjual. Ya, tanah mereka jual, ya, rumah mereka dan semua yang lain, ladang ada ternak yang mereka bisa jual untuk kepentingan bersama. Akhirnya yang tadinya mereka kaya itu mereka menjadi miskin sama dengan orang yang lain. Kenapa? Karena harta benda mereka pakai untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan pada waktu jemaat mula. Kita tahu jemaat mula rasul-rasul orang miskin, saya bilang tadi, mereka tidak punya uang.
Dan mengikuti pelayanan Yesus itu 3,5 tahun. Di dalam pelayanan itu tidak pernah mereka dapat uang, mereka tidak pernah digaji. Mereka jalan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, mengikuti Kristus dan belajar langsung daripada kehidupan Yesus tentang bagaimana itu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada rasa cemas, ada rasa takut ketika Yesus naik, tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, semangat itu bangkit dan mereka pergi beritakan Injil. Ya, terjadi dengan Nikodemus. Nikodemus itu tadinya masih pemalu, masih ragu, masih bingung, susah melepaskan hartanya ketika Yesus bilang, jual harta bendamu dan ikutlah saya. Dan pada saat itu dia melakukan apa yang seperti Tuhan suruh. Dan diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Jadi situasi sulit ini, ya dalam keadaan yang sulit seperti ini, tetapi jemaat di Smyrna tetap setia untuk mengikuti Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, coba kita bayangkan, jemaat ini adalah jemaat yang di dalam pewahyuan, ada di dalam jemaat yang menggambarkan situasi yang lalu dan sampai saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita melihat kondisi jemaat di Smyrna, kalau situasi itu ada pada kita hari ini, apakah kita mampu pertahankan Yesus atau tidak? Kita belum dibakar hidup-hidup, kita belum digantung, kita belum dipacung, kita belum melakukan apa saja, ya. Kita masih dikasihkan kebebasan untuk melayani Tuhan. Jadi untuk itu mari kita lakukan dengan setia. Kenapa? Tantangan ke depan kami tidak tahu. Tetapi situasi sulit itu kalau ketika Tuhan izinkan, tetap percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan bilang di dalam ayatnya yang ke-8, dan semua keadaan itu, kita lihat ayat 8, dia bilang, dan tuliskanlah kepada malaikat di jemaat Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang telah hidup kembali. Firman yang dari awal dan yang terakhir. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan bilang dia yang awal dan yang terakhir. Jadi kalau jemaat Smyrna di sana dia tahu keadaan mereka pada saat itu, dia bilang dari awal berarti saat penciptaan dia Allah yang Alfa, dan sampai waktu Tuhan datang dia Allah Omega. Dia tahu waktu kita kelaparan, dia tahu waktu kita menderita, dia tahu kita mengalami kesulitan. Tetapi kenapa dia izinkan Yohanes digoreng hidup? Ya, kenapa dia berikan kesempatan itu? Berarti dia izinkan penderitaan, memulihkan iman kita untuk belajar daripada Yohanes. Situasi sulit ini kita belum hadapi, Bapak Ibu. Kita baru dibilang, maunya kita sudah demo habisnya karena kita rasa penghinaan harga diri, kita pakai segala macam. Itu baru satu, ya, belum lain. Kita tidak tahu situasi ke depan akan terjadi seperti apa, kami tidak tahu. Hari ini banyak tidak suka dengan pendekatan dan semua, kalau memang sampai itu jadi. Dan situasi sulit ini akan melanda kita. Kita berpikir dengan cara kita, bagaimana kita punya generasi anak-anak ini nanti, bagaimana kita terjepit dan lain sebagainya. Saya mau bilang ayat 8 tadi, Allah yang kita sembah, dia Allah Alfa dan Omega, dia yang awal dan yang akhir. Tuhan bilang, aku tahu bahwa kamu menderita, aku tahu bahwa kamu miskin. Tuhan kenal setiap pribadi kita. Apapun masalah pergumulan kita yang hari ini kita alami, Tuhan bilang, aku tahu. Dari awal sampai akhir. Jadi perkembangan dunia mau jadi seperti apa, keadaan di negeri kami, keluarga kami, situasi apa yang kami hadapi, ingat jadi firman Tuhan. Dia bilang, aku tahu. Dari awal dan aku dan sampai akhir, Tuhan tahu. Jadi kalau Yohanes digoreng hidup, itu berarti dia sedang dimurnikan oleh Tuhan. Dan hari ini kita bisa baca kitab ini, Injil Yohanes ini, karena dia menulisnya. Waktu dia disiksa, dia orang pikir bahwa dia akan mati, tapi dia tidak mati. Akhirnya dia angkat, dia buang ke Pulau Patmos sampai mau mati di sana. Dia buang ke Pulau Kosoko, tinggal di situ. Tetapi Tuhan anugerahkan umur panjang sampai putih rambutnya, baru dia mengakhiri hidup. Ada yang dibuang ke dalam Kolosum, tadi saya bilang tempat di mana ada singa besar. Tetapi sampai di sana mereka memuji Tuhan. Walaupun mereka mati, tapi tetap mereka menyembah Tuhan, minta pengampunan atas setiap orang yang berbuat salah kepada mereka. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam semua pengajaran itu ada satu martir yang mati syahid. Ya, yang mati syahid.